pemadam api ringan. Pengertiannya, sebuah alat sarana yang difungsikan sebagai media pemadam awal jika terjadi bahaya kebakaran. Terus di sini tembaga tapi yang serabut, itu yang mudah terbakar. Jadi dia tegangan arusnya itu tidak sesuai, makanya sesuai dengan daya yang masuk. Jadi itu mudah terbakar, makanya harus sesuai dengan media pemadamnya adalah powder atau tepung, bisa untuk memadam api kebakaran tipe A, B, dan C. Pastikan apa? Yang pertama, kita ambil apar dari tempatnya atau bracket. Jadi kita gantung di tempat yang ibaratnya itu sudah tempat memang mungkin 5 meter, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Terus yang selanjutnya, pastikan arah angin dan tidak ada karyawan lain di arah yang berlawanan. Tadi yang saya sudah bilang, kita harus lihat arah angin. Jadi kita juga tidak boleh berlawanan dengan arah angin tersebut karena api bisa menyambar. BHD yaitu bantuan hidup dasar. Kepanjangan dari BHD, bantuan hidup dasar atau Basic Life Support, BLS. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita menjumpai orang yang terjatuh mendadak tidak sadar, seperti contoh yang digambar itu. Terus tindakan apa yang kita lakukan? Jantung mendadak berhenti dapat terjadi kapan saja, di mana saja, mengenai siapa saja. Jadi di sini dia nggak mengenal waktu, kapan saja. Jadi mau dia pagi, korban tidak sadar atau respon. Ini langkah-langkah secara garis besarnya, nanti ada penjelasannya. Yang keempat, kepala ditengadahkan, cek nafas dan nadi. Yang kelima, tidak bernafas, nafas 2 kali. Di sini langkah-langkah BHD yang tadi. Yang pertama, korban tidak sadar atau berespon. Yang pertama, kita harus pastikan dulu keamanan. Yang pertama, aman penolong. Di sini mungkin saya bisa jelaskan, aman penolong itu kita harus menggunakan pelindung diri yang bagi penolong tersebut. Kita harus menggunakan masker dan handscoon. Terus yang kedua, aman lingkungan. Di sini kedua, kita menepuk bahu. Yang ketiga, kita berikan rangsangan berteriak minta tolong. Jadi di sini kita berteriak minta tolong, tetapi kita harus bersama korban. Kita tidak boleh tinggalkan korban medis. Jadi kita harus mengecek pernapasan dan nadi. Kalau non medis, kita tidak perlu mengecek. Kita pijat pada pertengahan dada, tengah tulang dada. Jadi kita melakukan kedua tangan penolong saling mencekram. Jadi gini, kita mencekram ini. Jadi tumit tangan pada tulang dada. Kita punya tumit ini taruh di tulang dada sini. Kita punya tangan yang ibarat dominan pekerja ini jadi korban tersebut. Jadi kita punya hidung ini sejajar dengan hidung korban tersebut, dengan dahi tersebut. Jadi kita menggunakan kekuatan pada bahu kita, bukan pada siku tangan kita. Lurus, tidak boleh. Jadi kasih lurus, jadi tidak boleh bengkok. Kalau bengkok tidak ada kekuatan, jadi harus lurus. Tiupan nafas itu kita tengadahkan kepala, baru kita pencet hidung, baru kita tiupkan melalui mulut. Jadi setiap kali satu tiupan itu kita buka ini nozzle-nya. Lihat ini tuh, kita tangan semua. Kita pegang, kita cabutin itu. Korban tidak sadar atau berespon, yaitu pastikan keamanan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita pastikan yang pertama itu penolong dulu. Kita pastikan penolong,
kita harus menggunakan masker atau handscoon. Jadi kita harus menggunakan. Yang kedua, cek kesadaran atau dia tidak sadar. Nah, di sini kita memanggil atau menepuk atau merasakan nyeri. Itu menepuk bahu sini. Pak. Jadi pasien dia tidak sadar, pasien dia tidak merespon. Terus selanjutnya kita merangsang nyeri. Jadi kita harus menggunakan punggung jari-jari. Jadi begini. Jadi kita ibu jari di kuku-kuku ini. Kita tekan sampai warna putih. Kita pencet. Cek nafas dan nadi. Posisi saya begini. Tidur saja, tidur tenang saja. Oke, tidak cek nadi. Kurang dari 10 detik. Jantung, posisi kita lutut kita ini sejajar dengan bahu korban. Kita pastikan dulu sejajar dengan bahu korban. Ini yang luar. Lutut luar ini sejajar dengan bahu korban, sedangkan yang di dalam ini agak kita buka begini. Ya. Terus kita cengkram kedua tangan kita dengan tangan yang dominan itu di bawah, sedangkan yang tangan tidak dominan itu di atas. Terus kita punya tumit telapak tangan ini kita taruh di tulang dada. Jadi kita menggunakan tumpuan di bahu, bukan di siku tangan. Terus bahu kita seharusnya sejajar dengan. Jadi kita punya volumenya itu intervalnya itu 30 kali. Itu berarti kan setengah dari itu. Jadi agak cepat. Jadi kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya intervalnya 5 sampai 6 cm. Jadi kita bisa kira-kira. Tidak banyak. Kecepatan itunya bukan mulut besar. Kita tarik nafas dulu baru. Gitu. 2 kali ya. Setiap kali hembusan nafas 1 detik. Dari pihak keluarga korban ataupun perjanjian dari korban, kalau tidak melakukan RJP berarti kita tidak perlu melakukan RJP. Terus kalau memang penolong merasa kecapean, lebih baik kita berhenti daripada kita juga jadi korban. Where did you go when I needed you most? You packed your bags and ran from what we had. Ran from what we had. Ran from what we had. I screamed my love at you, but you were never listening to me. There's nothing I could do. Your silence was so crippling. Let you fall down.